Suatu masa di negeri Kahyangan, tinggallah dewa dan dewi yang begitu rupawan. Kehidupan mereka begitu damai dan bahagia, hingga terjadilah suatu permasalahan. Sepasang dewa dan dewi melanggar peraturan Kahyangan, yang mengakibatkan mereka harus diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman. Ketika mereka turun ke bumi, Raja Kahyangan merubah bentuk dewa dan dewi tersebut. Sang dewa dirubah menjadi seekor anjing bernama Situmang, dan sang dewi dirubah menjadi babi hutan bernama Celeng Wayung Hyang. Keduanya hidup di dalam hutan namun terpisah. Suatu hari, seorang raja bernama Sungging Perbangkara melakukan perburuan di dalam hutan saat pagi hari. Sang raja yang sedang berburu tiba-tiba ingin buang air kecil. Ia pun segera mencari tempat yang aman hingga ia menemukan sebuah batok kelapa. Sang raja pun menyegerakan hajatnya. Raja Sungging Perbangkara kemudian melanjutkan perburuannya. Di saat yang bersamaan, Celeng Wayung Hyang sedang kehausan. Ia berkeliling hutan untuk mencari air minum. Ia pun menemukan sebuah batok kelapa berisi air, dan langsung meminumnya. Sesaat kemudian, Celeng Wayung Hyang hamil dan melahirkan putri yang cantik. Celeng Wayung Hyang segera berlari ke dalam hutan dan meninggalkan putri cantik yang ia lahirkan sendirian. Sang raja yang masih berada di hutan mendengar tangis bayi dan bergegas mencarinya. Setelah menemukannya, sang raja pun membawa bayi cantik itu pulang ke istana bersamanya. Bayi cantik itu ia namakan Rarasati atau dipanggil juga dengan nama Dayang Sumbi. Semakin hari Dayang Sumbi tumbuh menjadi putri yang cantik jelita. Kecantikannya begitu termasyur, hingga mengundang banyak pria bangsawan nan tampan berusaha untuk melamarnya. Bahkan, mereka rela berperang demi bisa mendapatkan Dayang Sumbi. Melihat banyaknya pertumpahan darah demi dirinya, Dayang Sumbi akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam hutan. Di dalam hutan inilah Dayang Sumbi bertemu Situmang. Selama di hutan, Dayang Sumbi mengisi waktu luangnya dengan menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun, kain yang ditenunnya terjatuh ke bawah. Hari itu Dayang Sumbi sedang tidak ingin keluar dari tempatnya hingga ia pun berucap, "Jika yang mengambilkan kainku adalah laki-laki, maka ia akan kujadikan suami. Tetapi, apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan saudara." Tak lama kemudian, muncullah Situmang membawakan kain milik Dayang Sumbi. Sesuai dengan janjinya, ia pun menikahi Situmang. Dari pernikahannya dengan Situmang, ia dikaruniai seorang putra yang tampan. Ia pun menamakannya Sangkuriang. Sangkuriang pun tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Di usianya yang terbilang muda, dia sudah pandai berburu ke hutan. Setiap kali berburu, Sangkuriang selalu bersama Situmang. Hingga suatu hari Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membawakannya hati rusa. Sangkuriang bersemangat menyanggupinya. Hutan hari itu terasa berbeda. Rusa-rusa yang biasanya terlihat berkeliaran sama sekali tidak tampak. Sangkuriang mulai cemas. Ia khawatir tidak dapat membawakan hati rusa untuk ibunya. Hari mulai sore, Sangkuriang semakin cemas. Ia panik. Tanpa sengaja mengarahkan busur panah ke arah Tumang, Sangkuriang akhirnya menyembelih Situmang lalu mengambil hatinya. Ia pun segera pulang dan memberikan hati Situmang kepada ibunya tanpa menceritakan apapun. Dayang Sumbi menyambut anaknya dengan gembira setelah melihat hati yang dibawa Sangkuriang. Hati rusa itu pun segera ia masak. Selagi menikmati hati rusa, Dayang Sumbi bertanya pada Sangkuriang tentang Situmang. Alangkah kagetnya Dayang Sumbi ketika ia mendengar jawaban Sangkuriang. Ia begitu marah kepada Sangkuriang yang telah menghabisi nyawa Tumang. Kepala Sangkuriang pun dipukulnya dengan centong kayu hingga berdarah. Sangkuriang yang kesakitan dan sedih melarikan diri dan tak kembali. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya, namun masih bersedih atas kematian Situmang. Ia memutuskan untuk pergi bertapa bertahun-tahun lamanya. Para dewa yang tersentuh atas pertapaan Dayang Sumbi memberikan berkah kepadanya berupa kecantikan abadi. Dayang Sumbi akan selalu awet muda dan cantik. Tahun demi tahun pun berlalu,
Sang Kuryang tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Sang Kuryang berkelana hingga tanpa disadari dia telah kembali ke daerah asalnya. Ternyata daerah tersebut sudah banyak berubah. Di perjalanannya dia bertemu sesosok wanita yang begitu cantik. Wanita itu begitu mempesona hingga membuat Sang Kuryang tergerak untuk mendekatinya. Ia tidak menyadari bahwa wanita cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibunya. Dayang Sumbi pun terpesona dengan ketampanan dan kegagahan Sang Kuryang. Dia juga tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang, anaknya. Ketertarikan mereka tidak hanya sampai di situ, mereka semakin dekat setiap harinya, bahkan Sang Kuryang pun melamarnya. Dayang Sumbi yang sedang jatuh cinta, langsung menerimanya. Saat hendak membantu Sang Kuryang mengikatkan tali kepala, Dayang Sumbi terkejut. Ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu sama persis seperti milik anaknya. Ia langsung menyadari bahwa pemuda itu tak lain adalah Sang Kuryang, anaknya. Hari pernikahan semakin dekat. Segala cara ia lakukan agar Sang Kuryang menjauhinya dan membatalkan pernikahan. Namun semuanya sia-sia. Sang Kuryang sangat mencintai Dayang Sumbi dan tetap memaksa menikahinya. Dayang Sumbi akhirnya mengajukan syarat yang dipikirnya mustahil untuk dilakukan Sang Kuryang. Ia meminta dibuatkan perahu dan telaga dalam waktu sehari semalam dengan membendung sungai Citarum. Semua itu harus diselesaikan sebelum fajar tiba. Tak disangka-sangka, Sang Kuryang menyanggupinya. Demi mewujudkan keinginan Dayang Sumbi, Sang Kuryang meminta pertolongan para Guryang, makhluk halus. Berkat bantuan para Guryang, perahu dan telaga pun hampir selesai. Melihat hal ini Dayang Sumbi khawatir kalau Sang Kuryang dapat menyelesaikan semuanya sebelum fajar. Ia berdoa kepada Sang Hyang Tunggal, agar niat Sang Kuryang tidak terwujud. Dayang Sumbi segera menyebarkan irisan buhra ring, kain putih hasil tenunannya, dan juga memukulkan alu ke lesung seolah-olah sedang menumbuk padi yang menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Melihat hal ini para Guryang menyangka bahwa hari telah pagi, mereka pun pergi tanpa menyelesaikan telaga yang belum selesai. Sang Kuryang gusar, perahu yang susah payah dikerjakannya, ia tendang ke arah utara dan terbalik hingga menjadi gunung tangkuban perahu. Ia menyadari bahwa ini ulah Dayang Sumbi. Ia berusaha meminta penjelasan Dayang Sumbi. Namun Dayang Sumbi memilih berlari ke Gunung Putri untuk menghindari Sang Kuryang. Sang Kuryang terus mengejarnya, tetapi Dayang Sumbi telah berubah menjadi bunga jaksi. Sang Kuryang yang telah sampai di ujung berung menghilang ke alam gaib.